salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Suparlan untuk menerima kami melakukan wawancara hari ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran PKK, yaitu wawancarai seorang wirausaha yang sukses. Kami ingin menggali pengalaman, motivasi, dan kiat sukses Bapak dalam membangun dan mengelola usaha Pusperka Elektronik. Sebelumnya, di sini kami ingin perkenalan kelompok terlebih dahulu. Saya Alfarizi Galih Salam dari kelas 12 TAP 1 nomor absen 6. Dan ini teman saya Delva Kaya Arsyad nomor absen 24. Saya Burkan Umar nomor absen 17. Ini nunggu. Dan saya Andika Maulana nomor absen 10 dari kelas 12 TAP 1. Gimana nih? Aku sih ngomong. Oke, di sini kita akan mewawancarai usaha atau toko Pusperka Elektronika yang dimiliki oleh Bapak Suparlan, pemilik toko. Nah, di sini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Suparlan. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh saudara kami, Bapak. Boleh kami tahu bagaimana mulai Bapak mendirikan usaha ya, terima kasih banyak rekan dari jadi kami dari pabrik awalnya sudah 25 tahun yang lalu, tahun 2000. Kalau tidak salah itu tahun 2000 awal saya buka di Bulungan sana, di sana 10 tahun. Terus pindah ke sini mulai 2014 sampai sekarang sekitar 16 tahun atau 15 tahun. Jadi awal mulanya berangkat dari hobi. Tidak sampai saya ketemu di hobi elektronika, kembang, saya di training, struktur, latihan, lembaga-lembaga yang pejabat bidang elektronika. Kemudian saya bekerja di suatu elektronik juga yang bergerak di bidang elektronika. Jadi latar belakangnya memang sudah dari awal memang saya niat hobinya elektronika. Jadi sampai sekarang sudah berkembang seperti ini, alhamdulillah sudah bisa menampung juga teman-teman yang magang di sini dari SMK Bendol dan lain-lain juga yang sekitar sini, bisa membantu untuk teman-teman yang mencari tempat-tempat parkir juga masuk di sini. Walaupun demikian, ya bisa saya jawab untuk pertanyaan yang utama. Terima kasih. Gas. Apa saja tantangan apa yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha ini? Ya, terima kasih. Tantangannya banyak. Tantangan itu berhubungan dengan konsumen. Kalau konsumen itu kita melayani. Yang utama di Pusperka ini adalah perbaikan elektronika. Servis elektronika pada umumnya kita membuat data. Jadi terkadang konsumen itu tantangannya kalau konsumen itu kalau ada komponen atau spare yang trouble itu biasanya terlalu ini mengkronis. Ini putus kabelnya Pak. Itu jadi padahal kalau kita mati buah elektronika itu kalau mati nggak itu kalau kabel apalagi itu dalam dekat ada yang mati. Jadi kadang-kadang kita menjelaskan kepada konsumen itu kita harus spare lah. Pak, kalau kabelnya itu monggo. Terkadang kalau dia mau sih kabel ini, monggo kita lihat sama-sama Pak, kabelnya putus apa tidak. Pokoknya ya kita harus pandai-pandai membawa kemauan konsumen. Jadi tidak bisa kita emosi. Pak mungkin kabelnya tidak, kita layani apa yang maunya konsumen kita layani. Sehingga alhamdulillah sudah berjalan 2-5 tahun kita alami terus kita melayani konsumen dengan demikian. Mungkin kendala yang kita hadapi selama di menjalankan usaha elektronika seperti ini. Terima kasih. Dan saya Alfarizi ingin bertanya, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi tantangan tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan yang tadi. Karena saya tadi yang pertama kita edukasi lah
kita jelaskan teknologinya, apalagi kita buktikan, kita sama-sama kita lihat ada yang betul atau tidak, ada apa yang membuat dia rusak. Setelah kita beri edukasi, biasanya dia paham, akhirnya dia pulang menggunakan teknologi. Edukasinya kita berikan kepada konsumen. Yang lain juga, kita juga di sini melayani percepatan elektronika. Kalau percepatan elektronika itu kita harus bisa menjelaskan kita dengan alat, karena ini resistor ya. Dia beli alat, dia bisa baca resistor, Pak beli resistor seperti ini, kita bantu. Dia akan bilang warna ini, kadang dia ngomongnya 1 kilo, dia contohnya 1 kilo, saya dijelaskan ini bukan 1 kilo, ini 1 kilo. Ya seperti itu, salah satunya mungkin kendala salah satu tantangan sih jelasannya kita mungkin ya kita terbuka kepada konsumen setelah mau konsultasi masalah elektronika, masalah komponen, ini alat ini kalau udah ada aplikasi yang mana, ini persamaan yang apa, kita harus bisa mengkampung konsumen kalau di sini kita bantu. Demikian kalau masalah kendala mungkin kita terima kasih. Menurut Bapak, apa kunci utama agar usaha bisa terus berkembang dan bertahan sampai sekarang? Ya, kunci utama yang kita lakukan adalah kita harus pandai-pandai mengakomodasi ataupun mengikuti kemauan konsumen. Jadi kita harus pandai-pandai tahu kemauan konsumen itu. Kadang ya kadang konsumen tidak semuanya paham kalau elektronika itu tidak mudah kita memperbaiki motor. Jadi kalau motor itu rantingnya putus diganti langsung jadi. Tapi kalau elektronika tidak semudah itu. Contohnya ini sensor stop itu banyak kendala. Contohnya ya sensor kenapa mungkin tegangan itu nggak oke. Ya, sensor kenapa mungkin dia tegangan terlalu. Ya kenapa mungkin dia akan banyak bagian komponen yang lain. Makanya kita harus pandai-pandai menggunakan komponen. Bisa mengakomodasi kemauan konsumen, apa maunya kita jelaskan semua, insya Allah dia akan memahami apa yang dihajat. Kurang lebih demikian. Lalu Pak, apa harapan dan rencana Bapak untuk usaha? Ya, terima kasih. Depan kita usahakan untuk menjadi tempatnya perbaikan. Kita buat ini aja kalau servis saya bawa pulang, kalau yang satu target itu bawa pulang ke rumah sana, kalau di luar tempat. Kalau depan saya mau lagi ya buat menampung tempat dan barang jadi dan yang di sini digunakan untuk perbaikan di positif untuk perbaikan saja. Tapi sementara kita masih kubur dari satu, makanya kita ngalah perbaikan yang gede-gede. Kita 32, 40, 50 kita bawa pulang, nanti setelah tadi kita bawa ke sini lagi, baru kita turunkan matikan pada konsumen. Demikian. Apa yang menjadi motivasi utama Bapak untuk memulai usaha di bidang elektronik? Ya terima kasih, motivasi saya begini. Masyarakat kita itu mayoritas menggunakan alat-alat elektronika. Contoh satu rumah tangga itu masih minim satu punya TV. Setrika pasti punya, kipas angin pasti punya, magicom pasti punya, amplifier biasanya mesti punya. Itu minimal total 5 ini aja. 5 ini menggunakan alat-alat elektronika. Kadang-kadang. Ya, salah satu alat ini kemudian salah satu pasti rusak. Nah, mana alatnya? Makanya di sini kita namakan Pusperka itu adalah pusat perbaikan elektronika. Jadi semua elektronika yang masuk di sini bisa kita tangani. Jadi motivasinya dari peluang usaha elektronika itu menurut saya sangat menjanjikan. Kenapa? Salah satu perangkat rumah tangga itu salah satu dengan jangka waktu pemakaian pasti rusak, ya kan? Nah, pasti kita larinya kemana? Kalau tapi kita servis. Kita servis lumayan, kan ya di sini bisa kadang-kadang kalau waktunya betul bisa ditunggu. Dan di sini kalau tidak ditunggu paling lama 1 hari bisa diambil. Jadi
berangkat dari itu kita mengambil inisiatif jasa yang paling cepat itu servis baik ada kita. Mungkin yang lain bisa masuklah, cuma peralatan rumah tangga itu paling banyak gunakan di peralatan elektrik kita. Paling punya motor di rumah paling ya satu atau dua motornya aja. Tapi kalau elektronika kan enggak. Paling kalau motor satu pengen cukup. Kalau elektronika kan masih banyak semua. Kipas angin, TV, kita keyboard dan lain-lain maksudnya elektronika. Nah itu bisa pakai setiap hari. Pasti akan susah. Karena nanti yang susah kita nggak bisa sampai. Terima kasih. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usaha Bapak? Ya tanggapan sangat apresiasi. Masyarakat juga sangat terbantu dan kita di sini tidak jauh dari pemukiman, jadi mau akses juga dekat. Apalagi kita juga melayani servis panggilan. Tapi kalau servis panggilan biasanya kita jadwal dulu. Kalau servis panggilan kadang kita menangani hal yang berat, kita cuci atau bekas, kita tidak semua konsumen itu punya mobil, jadi kita ngalahi datang ke konsumen. Tapi biasanya kita jadwal dulu untuk konsumen servis kunjungan itu kita jadwal dulu. Jadi kalau kita juga akan terbantu dengan adanya kita kunjungan di rumah. Begitu kira-kira untuk mengatasi masalah pelayanan masyarakat. Nah Pak Lan, ini dari kami pertanyaan terakhir. Apa pesan dan saran dari Bapak untuk kami generasi muda yang ingin menjadi wirausaha? Ya, terima kasih. Jangan takut menjadi wirausaha atau berwira swasta. Jadi yang saya alami sendiri, tidak semua yang wira swasta itu kurang baik atau tidak menguntungkan. Lagi kita tekun, kita berani berani maju, insya Allah semua rezeki akan ada. Kalau kita punya kemauan, akan berjalan. Yang penting satu, kita punya tekad, punya kemauan, dan tekun. Itu tekun. Biasanya kalau tekun tidak akan pasti akan bisa. Yang tidak bisa kita usahakan, yang bisa mampu kita usahakan. Karena kita itu bisa. Karena punya IT yang sudah banyak, dan pengalaman tidak harus gurunya tidak harus datang ke nomor satu orang. Kita banyak teman teman juga motivasi untuk maju. Jadi jangan ragu bagi anda yang mungkin bukan SMK nanti nggak bisa kerja, bukan SMK jangan khawatir. Ini kamu punya kemauan, punya ilmu, kalau kamu pasti bisa. Demikian kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bapak Suparlan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan ke Bapak. Di sini terima kasih banyak atas waktu dan jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat. Kami mendapatkan banyak pelajaran berharga tentang bagaimana memulai usaha, menghadapi tantangan dan tetap semangat dalam berwirausaha. Semoga usaha Pusperka Elektronik terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya kami sebagai generasi muda. Kami mohon maaf apabila dalam wawancara ini ada kata sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.